aja ngomong nang kene. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Sudah mulai Mbak ini Mbak. Kembali lagi di PCT Batch 5. Saya sebagai host akan memperkenalkan diri. Saya Bu Endang Kusumawati dari SMA Riset. Sebagai moderator Ibu Nurjana SPD, guru matematika dari SMA Riset. PCT Batch kali ini sebagai presenter Ibu Lina Soimatun. Endang wis mati tadi. Udah. Waktu saya sepenuhnya serahkan kepada Ibu Nurjana sebagai moderator. Silakan, monggo Ibu Nurjana. Terima kasih Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu hebat, Bapak guru, Ibu guru hebat. Masih di Flitkon berikutnya sesi 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Soimatun, SPD, guru matematika SMA Al-Irza. Yang berjudul Stop Looping. Nah, di sini Bu Lina akan menjelaskan tentang PowerPoint Stop Looping. Kepada Ibu Lina, silakan untuk mempresentasikannya. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Jana dan Rizky. Pada sesi 2 kali ini hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saya akan memaparkan presentasi tentang stop copy. Mungkin istilah copying ini agak asing bagi kita, karena ini berasal dari singkatan Orang masuk ya? Masuk nggak? Coba masuk nggak? Ulah coba. Lampu Endang mlebu ora suaranya? suara bunga pelan. Ya ngomong aja. HP nyambung. Guys ngomong aja sebelum nggak apa-apa. Sudah, Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini masuk. Saya lanjutkan. Ya. Saya beri judul materi ini dengan nama Stop Copying ya. Mungkin istilah copying itu masih asing bagi kita ya. Dari singkatan bahasa Inggris. Di sini terlihat dua gambar ya, di mana
orang-orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ada yang Mungkin di antara teman kita ya, ada yang seperti ini ya, ketika bersama dengan orang lain tetapi mereka asik dengan HP-nya sendiri. Nah, asik pada HP-nya sendiri itu diistilahkan dengan pubbing. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya. Silakan ikuti tips berikut ini. Nah, ini saya sampaikan dulu istilah pubbing ya. Pubbing atau kepanjangan dari phone snapping atau asik sendiri adalah satu istilah yang cukup booming di kalangan generasi milenial. Istilah ini banyak digunakan untuk menggambarkan seseorang yang hanya sibuk dengan smartphone-nya saja tanpa menghiraukan lingkungan sosial atau kita sebut antisosial. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini disebut perusak tongkrongan. Kenapa disebut perusak tongkrongan? Ya, karena ketika dia berada di komunitas atau di tempat di antara teman-teman, dia hanya sibuk dengan dunia smartphone-nya sendiri ya. Entah itu sibuk bermain game atau update story di Instagram, WhatsApp, Facebook, atau yang lain saat bersama dengan teman-teman. Nah, bagaimana tidak? Orang itu hanya sibuk dengan gadgetnya sendiri saat bersama teman-teman. Nah, hal itu bisa membuat teman-temannya itu marah, jengkel. Ya. Oleh karena itu, pubbing cukup mengganggu dan perlu diatasi. Namun, apakah pubbing bisa diatasi? Nah, kali ini ada beberapa tips yang bisa kita simak. Yang pertama, yaitu mengurangi ya, intensitas untuk penggunaan smartphone atau gadget. Ya. Seringnya Seringnya orang yang menggunakan smartphone menjadi salah satu penyebab munculnya pubbing. Karena kebiasaan tersebut, kamu pun menjadi semakin nyaman dan sebaliknya. Bahkan tidak jarang, perilaku pubbing ini bisa membuat hidup seseorang itu hampa tanpa smartphone. Ya. Sebentar saja dia tidak memegang smartphone, seakan-akan dunia hampa. Ya. Nah, guna menghindari kemunculan pubbing, kita perlu mengubah kebiasaan itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi intensitas penggunaan smartphone. Ya. Salah satunya dengan membuat soft movement sederhana, yaitu seperti sehari tanpa smartphone. Jadi kita mencoba mengurangi intensitas penggunaan HP atau smartphone itu mencoba 1 hari ya. 1 hari kita tidak menggunakan handphone atau smartphone. Caranya apakah dengan meninggalkan ponsel di rumah atau di tempat yang memang susah dijangkau ya. Dengan kata lain, kita menghindari diri dengan tidak membuka media sosial saat kumpul bersama teman-teman kita. Nah, itu cara yang pertama. Tips yang pertama. Kemudian, tips yang kedua, kita ingat bahaya yang ditimbulkan oleh pubbing ya. Seperti yang kita ketahui, pubbing itu bisa memberikan konotasi negatif terhadap diri kita ya. Pubbing juga bisa menyebabkan kita
sebagai pribadi antisosial. Kenapa? Kenapa disebut antisosial? Karena hanya sibuk dengan dunia ponselnya saja. Akibatnya, tak jarang orang-orang yang terkena pubbing itu dikucilkan teman-temannya, ya. Bahkan sampai terjadi permusuhan, hingga putusnya hubungan pertemanan. Nah, selain itu, sering bermain gadget juga bisa menyebabkan mata sakit, ya, karena akibat radiasi yang timbul dari layar ponsel. Parahnya lagi, tidak jarang radiasi dari ponsel tersebut menyebabkan seseorang menjadi minus. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan bersosialisasi barengan sejalan, ya. Cara yang terakhir ini bisa kita terapkan dengan melibatkan diri. Nah, misalnya kita memulai membuka topik obrolan yang memang seru dan menarik sehingga bisa mengalihkan perhatian kita terhadap dunia maya di smartphone. Nah, untuk menghadirkan suasana obrolan yang lebih fresh, ini salah satu caranya adalah bisa lewat aplikasi sejalan, ya. Aplikasi sejalan ini merupakan aplikasi berbasis sharing ride dan sekaligus platform di mana menawarkan perjalanan yang lebih menyenangkan dengan self cost dan bus travel. Nah, sejalan adalah pertemuan kita dengan orang-orang baru yang bisa membagikan pengalaman dan memberikan wawasan menarik. Ya. Nah, dari itu, karena kita bisa membantu mengurangi kita bertemu orang untuk berkomunikasi sehingga fokus pada smartphone-nya, ya, kita lebih menghargai keberadaan dan orang-orang tersebut. Dengan begitu, obrolan pun akan terjadi dan terasa lebih erat dan efektif. Nah, kita sendiri dengan memesan perjalanan di aplikasi sejalan. Ya. Caranya cukup buka aplikasi sejalan, tentukan rute, dan kita bisa menikmati perjalanan yang lebih menyenangkan. Ya. Jadi perilaku pubbing itu bisa kita atasi. Ya. Ya, mungkin itu beberapa tips dari saya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat, ya, di VCT Batch 5 wilayah Kota Tegal, ya. Masih ada cara yang lain yang mungkin belum saya sampaikan, ya. Tentunya pubbing itu memiliki efek atau pengaruh yang tidak baik, ya, khususnya dalam kehidupan sosial kita, ya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang cara mengatasi pubbing. Ya. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator. Link absennya salah, coba cek. Terima kasih. Link absennya barangkali aku Terima salah. kasih Mau dikirim kepada nanti. Ibu Nina. Artinya tentang Saya pakai penerjemah geser. Pas aku ini ini ya, oh, laptop ya, komputer ya.
sih? Aku tahu orang Audi ya. yang Jana kan Sakuri dimatikan Pak, dimute Pak. Sakuri dimute dulu. Dimute. enggak, saya enggak ini. Ini dimute dulu. Dimute, jenengan dimute ora Bu? Pak Sakuri dimute dulu Pak. Tuh, Bu Nurjana. Bu Nurjana kalau benda aja tekan. Pengerjaan ya. silakan Bapak Ibu guru hebat Oke, Pak Sakuri jadi yang di situ. sudah Ah, dijelaskan sama Dikirim, Ibu Ibu Lina. Lina. Monggo ada pertanyaan atau masukan. Oke, suara Pak Sakuri dan Bu Nurjana berdekatan. Oh, S pakainya. Tak, servani Bu. Silakan. Silakan Bapak Ibu guru. Takon apa? Pak Sakuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Salam. tanya ini. Ya memang saja Sira dasar lu. saat ini Krungu. juga Krungu. Suaranya krungu. sebenarnya Pak Sakuri. sangat ketergantungan dengan HP. Termasuk barangkali dia bermain HP di rumah, maka dia lebih banyak bermain di luar daripada di rumah. Dan mungkin untuk mengontrol bermain di luar akan sangat susah. Padahal di rumah pun kita berusaha untuk memberikan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh anak itu. Tapi anak merasa bosan. Tapi kalau sudah dengan HP, dengan sendirinya dia akan asik. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Ibu Ustadzah Lina Soimatun? Wes dimute toh. Nah. Terima kasih kepada Bapak Sakuri yang sudah memberi masukannya. Monggo kepada Ibu Lina Soimatun untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sakuri. Baik, Bapak Sakuri, untuk pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Pak Sakuri tentang yang terjadi dengan anaknya Pak Sakuri ya, di mana pihak orang tua itu mengontrol anak supaya tidak main di luar terlalu lama ya. Jadi orang tua itu memfasilitasi HP ya. Jadi sebelumnya saya perjelas lagi dengan adanya pubbing ya. Istilah pubbing itu cenderung pada orang-orang yang menggunakan HP untuk dimanfaatkan game dan sosial media ya. Tentunya untuk game ya itu sangat-sangat merugikan ya. Di samping orang yang bermain game itu pasti tidak akan bermain dalam waktu yang singkat ya. Apalagi gamenya itu sangat menantang ya. Jadi tanpa terasa
si anak itu ketika bermain game akan menghabiskan waktu lama, bahkan bisa dikatakan lupa waktu, entah lupa makan, entah lupa ibadah atau yang lain, ya. Itu salah satu perilaku pubbing, yaitu bermain game yang terlalu lama, ya. Itu jelas tidak baik, ya. Kemudian masalah sosial media, ya, sekiranya kita bukan berarti menghentikan aktivitas kita sosial, tetapi mengulangi, karena kehidupan ini bukan di dunia saja, ya. Bahkan orang itu lebih banyak waktunya di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata, ya. Di mana dunia nyata itu langsung kita interaksinya dengan orang lain, ya. Jelas akan berbeda kondisinya, ya. Ketika kita berhubungan dengan teman di dunia maya dan di dunia nyata, ya. Karena kebanyakan juga, ya, mohon maaf, banyak di dunia maya itu orang-orang di luar sana tidak menampakkan atau menunjukkan profil yang sebenarnya, gitu. Jadi itu sama saja mempengaruhi atau menimbulkan efek yang negatif, ya, gitu, ya. Terus mengenai kontrol anak, ya, mungkin kita tidak sepenuhnya melarang anak untuk bermain HP, ya. Kita cukup mengawasi supaya tidak sampai terjadi pubbing, ya. Karena tidak dipungkiri juga zaman sekarang yang namanya teknologi itu, apalagi handphone, tidak bisa kita lepaskan, ya. Apalagi perkembangan di dunia pendidikan sekarang, di mana HP sebagai salah satu alat, ya, alat pendidikan, ya, begitu. Mungkin barangkali cukup jelas atau ada pertanyaan lagi, monggo. Terima kasih kepada Ina yang sudah menyampaikan tanggapannya atas pertanyaan dari Pak Sakuri. Kira-kira sudah cukup, ya, Pak Sakuri? Monggo Bapak Ibu Guru, ada yang memberi pertanyaan atau saran? Monggo Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, saran kepada Ibu Lina? Jika nggak ada, tutup. Sudah paham semua Bapak Ibu? Bapak Ibu hebat, pasti sudah jelas atas penjelasan dari Bu Lina. Kalau tidak ada, Menyusul aja nggak apa-apa. Pakai HP, iya. Maka saya berikan kesempatan kepada Ibu Lina Soimatul untuk memberi kesimpulannya. Monggo Ibu Lina. Ada sebentar Ibu Lina, ada pertanyaan dari Bapak Mutadin Abror. Selain mengalihkan kepada game yang mendidik, tontonan yang lain apa? Monggo Ibu Lina dijelaskan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ustadz Muhtadin
Maaf sebelumnya saya ulangi ini pertanyaannya ke tambah saya Pak Mustadil Rodi. Ya Bu, ya bisa berapa dulu Bu maksudnya? Oke. Jadi untuk Jadi untuk pertanyaan dari Pak Muhtadin Abrori mengalihkan kepada game yang mendidik ya. Untuk game yang mendidik itu setahu saya ya, banyak ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa PUBG ini cenderung ke game mana itu tidak akan berhenti. Mungkin kalau di game itu ada level-level lagi, Bapak. Ya, jadi yang game itu banyak macamnya. Ada game yang memang bersifat pendidikan juga banyak, tetapi game yang sering dimainkan oleh anak-anak muda sekarang ya, bahkan dari anak SD ataupun anak-anak kita ya remaja, itu cenderung kepada hal-hal yang kurang mendidik ya. Bahkan kalau dilihat dari manfaatnya secara pendidikan atau yang lain itu kurang ya. Sekiranya mengatasi PUBG dialihkan ke game yang mendidik sangat bisa ya. Tetapi kebanyakan kalau game yang mendidik itu durasinya tidak selama yang terjadi pada game-game online yang dimainkan oleh anak-anak sekarang. Atau tontonan yang sifatnya edukasi juga banyak ya. Jadi tadi yang saya paparkan itu hanya sebagian cara atau tips untuk mengatasi PUBG ya. Jadi masih banyak cara yang lain yang mungkin tidak saya share di sini ya, tidak saya paparkan di sini ya. Mungkin sekiranya itu Pak Muhtadin, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan ya. Cukup Bu, cukup jelas. Terima kasih Ustadz Muhtadin sudah dijelaskan sama Bu Lina. Monggo pada Bapak Ibu guru ada pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu guru hebat. Ada pertanyaan lagi untuk Ibu Lina? Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada sharing. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bu Lina untuk memberikan kesimpulan tentang presentasi Vivicon sesi 2. Monggo Bu Lina. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, dari pemaparan yang tadi saya sampaikan mungkin bisa saya simpulkan bahwa PUBG atau phone snapping itu dengan kata lain asik sendiri dengan HP-nya itu bisa kita atasi ya, perilaku PUBG bisa kita atasi. Yang pertama dengan mengurangi intensitas penggunaan HP ya, terutama yang digunakan untuk game atau sosial media
yang kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua itu adalah mengingat bahaya yang ditimbulkan, ya. Salah satunya dengan maksudnya bahaya yang ditimbulkan itu adalah mengurangi sosial dengan orang lain, dan radiasi HP bisa menyebabkan mata sakit. Ya. Lalu yang ketiga adalah bersosialisasi dengan teman-teman kita, ya. Dan masih banyak tips Bapak Ibu guru bisa share atau Google, ya, di Google banyak, ya. Mungkin itu saja. Kesimpulan dari saya, ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan HP untuk hal-hal yang positif, ya. Jadi barang seperti HP atau gadget atau smartphone itu seiring perkembangan teknologi sekarang tetap bisa kita gunakan, tetapi untuk hal-hal yang positif saja, ya, dan ya kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan HP tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Sekiranya cukup, untuk waktu kembalikan ke moderator Ibu Nurjana. Terima kasih. Wes, lega. Terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah memaparkan presentasinya yang cukup jelas bagi Bapak Ibu guru hebat. Sekian untuk Pikon pada sesi 2. Terima kasih atas partisipasinya dan keikutsertaannya Bapak Ibu guru hebat pada Pikon sesi 2 hari ini. Saya serahkan kembali kepada host Ibu Endang Kusumawati untuk penutup acara. Terima kasih kepada Ibu Nurjana sebagai moderator dan Ibu Lina Soimatun sebagai presenter. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lina Soimatun dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi kita selaku orang tua, agar tips-tips yang disampaikan oleh Ibu Lina bisa kita terapkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sesi 2 pada siang hari ini kita akhiri. Selanjutnya kita bergabung lagi di VCT Batch 5 di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.